Bang Adri mau nanya nih. Ya. Jadi ada mitos soal orang Sunda itu nggak boleh menikah dengan orang Jawa, dan mitos ini tuh dikaitkan dengan perang bubat. Nah, sebenarnya apakah perang bubat ini benar-benar terjadi atau hanya sekedar cerita yang dibuat-buat sih? Nah, ini berdasarkan cerita guru-guru saya ya, yang sudah pernah berinteraksi ya dengan para leluhur secara gaib. Dikatakan bahwa memang perang bubat ini adalah sejarah yang sebenarnya dibuat saat itu. Jadi perlu ada suatu skenario lah, cerita-cerita sandiwara yang dibuat. Bahwa yang namanya Ratu Pasundan itu kan ingin dinikahkan kan dengan Raja Putra Mahkota itu kan. Kemudian di tengah jalan itu dibunuh katanya oleh Gajah Mada. Nah, itu suatu cerita yang menurut saya itu ngawur lah. Itu memang sengaja dibuat. Tujuannya adalah agar Nusantara ini tidak menjadi besar. Karena kalau kita baca Ugah Wangsit Siliwangi itu kan ada kekuatan kerajaan Pajajaran ini kan ada di barat, di timur, ya kan? Di selatan, di utara, itu tersebar itu. Dan kita tidak tahu tuh teritorinya seperti apa. Berarti kan sangat luas. Karena konsepnya Pajajaran ini kan kenegaraan, bukan keratuan. Ada namanya Tarumanegara. Jadi, sedangkan Majapahit kan karaton. Nah, karaton itu kan karatuan, berarti ya seperti gubernur lah gitu, seperti itu. Keraton. Nah, kalau kenegaraan ini berarti kan luas, sangat luas sekali. Nah, kalau ini kekuatan ini bergabung, maka Nusantara ini akan menjadi luas. Nah, akhirnya muncul bangsa-bangsa asing yang membuat cerita-cerita tersebut, sehingga membuat sentimen di sini. Sentimen kesukuan ya. Padahal kalau kita lihat Pajajaran ini bukan Sunda, bukan hanya Sunda. Mungkin Sunda itu ibu kotanya ya, bisa jadi ya, ibu kotanya. Tapi kan itu Pajajaran ini suatu way of life. Dan Sunda itu juga sebenarnya juga way of life, suatu jalan hidup, jalan pikiran. Bukan suatu letak geografis. Nah, kalau kita bisa lihat ke arah Kalimantan, mungkin itu masih ada hubungan dengan Pajajaran. Bahkan Sumatera, kita lihat Sumatera. Lalu kalau kita lihat di Thailand ya kan, ada raja-rajanya kan. Ada Prabu Siliwangi I, Prabu Siliwangi II, terus. Nah, di sana juga kerajaan juga ada raja ini sampai jumlahnya 7 itu kan. Kalau kita yang terakhir kan Sang Pemanah Rasa itu. Nah, kalau kita lihat kerajaan Thailand misalnya, itu kan mahkotanya kan emas yang itu ya, yang panjang itu. Nah, itu kan mahkota juga dipakai oleh raja-raja di Galuh. Ya, kerajaan-kerajaan sini juga pakai mahkota yang sama. Nah, berarti di sini kan ada persentuhan kebudayaan. Nah, dikatakan oleh leluhur yang ditemui oleh guru-guru saya ini bahwa sebenarnya itu dulunya itu masih wilayah kita juga, masih wilayah dari Pajajaran itu. Berarti yang film Raden Kian Santang itu yang penggambaran Prabu Siliwangi pakai itu benar ya? Iya, benar kalau kita lihat sosok tinggi besar, gagah, duduknya begini, ya kan, duduknya seperti ini. Gitu. Nah, tapi suaranya berat, ya, terus memakai mahkota itu, kewibawaannya. Dan juga putra-putra mahkotanya juga masih pakai itu kan. Seperti misalnya Prabu Kian Santang, lalu ada Pangeran Cakrabuana, lalu juga ada misalnya Raden Surya Kencana. Nah, itu masih putra mahkota. Itu orang-orang yang gagah-gagah, tinggi besar, dan berwibawa. Nah, jadi perang bubat itu menurut saya itu adalah suatu propaganda, ya, propaganda sejarah. Tujuannya agar tidak terjadi sentimen itu, agar terjadi sentimen sehingga Nusantara ini atau yang namanya Pajajaran dan kekuatan Majapahit ini tidak bersatu,
Karena kalau bersatu ya kita akan sangat jaya gitu. Berarti peristiwa perang Rubat itu nggak ada ya? Ya kalau misal dibilang ada, ya mana peninggalan-peninggalannya? Mana sisa-sisa peninggalan makamnya itu mana gitu. Ini loh, kalau kita tahu misalnya peristiwa apa gitu, kan ada tuh. Kalau mohon maaf ya, misalnya G30 SPKI kan ada monumennya. Monumennya di Lubang Buaya. Kalau peristiwa Holocaust di ini Hitler itu kan ada monumennya. Nah pertanyaannya, ini mana monumennya? Ada tidak? Itu bukti-bukti sejarahnya tentang korban-korban itu. Kan korbannya tidak sedikit katanya, banyak sekali kan. Seperti itu.